Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika. Topik yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Namun selalu Bapak ingatkan bahwa untuk mendapatkan pemahaman terbaik, jangan lupa putar dulu video sampai selesai. Lalu kemudian ulangi bagian yang dianggap sulit. Jangan lupa ikut mencatat agar lebih mudah memahaminya dan mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebuah bilangan bulat jika digambarkan dalam garis bilangan, maka terdiri atas bilangan 0, lalu bilangan yang berderet di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Ini terus berlanjut sehingga anak panahnya terus ya titik. Dan yang berderet di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Penulisan bilangan bulat negatif dengan menggunakan tanda bantun di sebelah kiri hurufnya dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ada juga yang menyebutnya min 1, min 2, min 3 dengan alasan karena min 1 itu minus 1 dari 0, min 2 itu minus 2 atau kurang 2 dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan yang ada di kiri lebih kecil dari bilangan yang ada di kanan. Contohnya bilangan 3 ini. Bilangan yang ada di kanan lebih besar karena bilangan 4. Sedangkan yang di kiri lebih kecil yaitu bilangan 2. Begitu juga di kiri 2 ada angka 1 lebih kecil. Angka 1 punya bilangan di kiri yaitu 0 lebih kecil lagi. Jadi di sini juga misalnya negatif 2. Nah, kalau negatif 1 kan ada di kanan berarti lebih besar dari negatif 2. Sedangkan bilangan yang ada di kirinya yaitu negatif 3, negatif 4 walaupun sebutannya 3 dan 4. Tapi posisinya berada di kiri bilangan 2. Jadi bilangan yang ada di kiri lebih kecil daripada bilangan yang ada di kanan. Bisa dipahami ya. Dalam operasi hitung bilangan bulat, karena ada bulat positif dan bilangan bulat negatif, ada patokannya. Patokannya itu pertama, jika ada bilangan positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Begitu juga ketika positif dibagi dengan positif, hasilnya akan positif. Lalu jika ada bilangan negatif dikali positif atau negatif dibagi positif, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Sebaliknya bila positif yang dikali oleh negatif atau positif dibagi oleh negatif, hasilnya juga adalah negatif. Sedangkan jika bilangan negatif dikali dengan negatif atau negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah sama-sama positif. Ini merupakan patokan. Kenapa? Karena ketika kalian mengalihkan atau membagikan, operasi perhitungannya sama saja. Namun ini berpengaruh terhadap hasil. Hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung bilangan mana yang sedang dioperasikan. Jadi harus lebih hati-hati dalam pencantuman di akhir jawaban. Contoh soal. Negatif 2135 ditambah 3728. Kita perhatikan. Ini sama saja dengan 3728 yang jabatannya positif ini ya. Yang negatif ini dipindah ke belakangnya. Jadi positif 3728. Ini negatif 2135. Dalam penulisan selanjutnya, bilangan positif ini biasanya tidak dicatat apalagi di depan. Sehingga operasi hitung yang kita lakukan tinggal 3728 dikurangi 2135. Kita sama-sama dihitung. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 2 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1 jadi 12. 12 dikurangi 3 adalah 9. Bilangan 7 ini tadi sudah dikurang 1 karena dipinjam, berarti tinggal 6.
6 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi isinya adalah 1593 dan ini bilangan positif. Pak, tadi dalam patokan tidak ada tentang pengurangan atau penjumlahan. Iya, karena penjumlahan dan pengurangan itu tergantung nilai bilangannya nanti. Kalau lebih banyak positifnya tentu hasilnya akan positif. Dan jika bilangannya lebih besar negatif maka hasilnya akan negatif. Lanjut ke soal berikutnya. Misalnya 2135 bilangannya, lihat. Bilangannya sama, hanya beda tanda. Tadi negatif, sekarang positif. Ditambah negatif 3728. Nah ini tambah dan bantuan ini kenapa dikurung? Karena ini ada dua lambang yang berdekatan. Jika kurung ini mau dilepaskan maka positif dan negatif yang berdekatan ini dikalikan dulu. Tadi dalam patokan positif dikali negatif adalah negatif. Jadi sama saja dengan 2135 dan negatif 3728. Nah, sekarang bilangan yang besar kita simpan di atas. Dan bilangan yang kecil sebagai pengurangnya. Kita hitung. Tapi jangan lupa ini adalah negatif. Negatif 3728. Jadi kalian jangan lupa tanda negatifnya. Lanjut, kita kotret lagi seperti tadi. 3728 dikurangi 2135. 8 dikurang lagi 5 sama dengan 3. 2 tadi pinjam 1 jadi 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 7 sudah dikurang 1 tadi karena dipinjam jadi tinggal 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. Dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 1593. Namun ingat ada tanda negatifnya. Kenapa? Karena tadi ini bilangan negatif ya. Bilangan negatif lebih besar. Kita amankan dulu kotretannya. Kita coba soal berikutnya lagi. Ini perkalian. 235 dikali 35. Ini contoh saja ya, contoh saja. Karena penekanannya bukan pada perkaliannya tapi pada pencantuman lambang bilangan negatif atau positifnya. Kita kotret dengan perkalian bersusun. 235 dikali 35. Oke, ini sambil mengingatkan kembali. 5 dikali 5 adalah 25. Tulis ujungnya yang angka 5 dan angka 2 simpan di atas. Lalu sekarang 5 kali 3 adalah 15. 15 ditambah 2 adalah 17. 7-nya ditulis, 1-nya disimpan. 5 dikali 2 adalah 10. 10 tambah 1 adalah 11. Ini ditulis dua-duanya. Kenapa? Karena di depan tidak ada angka lagi. Tadi bilangan simpanan sudah dibuang karena sudah ditambahkan. Sekarang kita ke berikutnya. 3 dikali 5 adalah 15. Ditulis angka berapa? Iya, angka 5 dan disimpan 1. Ingat penulisannya tadi di ujung dilurus dengan 5 yang di atas, makanya sekarang lurus dengan 3-nya. Oke, 3 kali 3 adalah 9, 9 sama 1 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. Dan 3 kali 2 adalah 6 ditambah 1 sama dengan 7. Setelah ini kita jumlahkan. Bilangan 5 tidak ada rekannya, langsung ditulis. 7 tambah 5 sama dengan 12, simpan 2. Tulis 2, simpan 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Tidak ada yang di bawah ya, karena di bawah 10. 1 ditambah 7 adalah 8. Jadi isinya 8225. Ini bilangan yang dikalikan adalah bilangan positif dikali bilangan positif. Jadi hasilnya juga positif. Sama seperti patokan yang pernah kita pelajari. Nah, lihat yang nomor ini. 235 dikali negatif 35. Ini tentu saja kotretannya sama seperti ini ya. Hasilnya pasti tetap 8225. Hanya bedanya pencantuman lambang negatif atau positif. Kenapa ini harus negatif? Karena bilangan positif dikali negatif. Seperti tadi patokan yang sudah kita obrolkan di depan. Bahwa kalau bilangan positif
dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi 8.225 yang ini adalah negatif. Beda dengan yang di atas, ini 8.225 tapi positif. Ini walaupun hanya pencantuman lambang ini saja, tapi sangat jauh. Kalau kita buat di garis bilangan, maka kalau bilangan ini berarti bilangan ke 8.225 ke sebelah kanan. Sedangkan bilangan yang ini bilangan ke 8.225 tapi ke kiri, bayangkan. Jaraknya itu lebih dari 16.000. Tepatnya sekitar 16.450 langkah. Sangat jauh. Jadi hati-hati jangan sampai salah mencantumkan tanda negatif. Contoh lain. Sekarang negatif 235 dikali 35. Jawabannya pasti angkanya seperti ini. 8.225, tapi masalahnya negatif atau positif hasilnya. Kita lihat patokan. Ini bilangan negatif kali positif, lihat. Ini negatif kali positif. Isinya apa? Negatif. Jadi di sini kita tinggal cantumkan negatif 8.225. Walaupun angkanya sama, tapi lambang negatifnya berbeda sehingga hasilnya juga beda. Sekali lagi, sekarang negatif 235 dikali negatif 35. Bilangan negatif kali bilangan negatif. Lihat patokannya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti isinya adalah 8.225 tanpa ada tanda negatif karena ini merupakan bilangan positif. Mudah ya. Jadi kalian hanya tinggal teliti dalam mengamati patokan bilangan negatif atau positifkah yang dioperasikannya. Lanjut contoh soal lainnya. Misalnya ini ada pembagian 2.275 dibagi 7. Cara termudah kalian gunakan pembagian bersusun atau biasa kita sebut bagi kurung. Ini sambil mengingatkan kembali kalau ada yang lupa lagi karena jarang digunakan. 2.275 ditulis di dalam, sedangkan pembaginya yang angka 7 tulis di luar. Jika ada bilangan yang akan dibagi dan pembaginya satu bilangan, coba dulu satu angka. Kalau bisa, laksanakan satu angka dulu yang dibagi, tapi kalau tidak bisa seperti ini, maka lanjut ke dua angka dulu. Jangan seluruh angka langsung dibagi 7. Jadi sekarang 22 dibagi 7 dapat berapa? Iya, dapat 3 karena 3 kali 7 adalah 21. 22 dikurangi 21 sama dengan 1. Nah, sekarang kita turun angka berikutnya. Ingat, setelah satu kali membagi maka angka yang turun satu angka. Kalau kalian terpaksa menurunkan 2 angka, maka kita harus menyelipkan dulu bilangan 0. Lanjut, 17 dibagi 7 dapat 2. Karena 2 kali 7 adalah 14. Dan 17 dikurangi 14 adalah 3. Masih ada bilangan yang akan diturunkan? Iya, ada. Angka 5 ya. Angka 5 kita turunkan, jadilah 35 yang akan kita bagi. 35 dibagi 7 pada deretan raraban adalah 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Itu pada raraban. Berarti kalau 35 dibagi 7 adalah 5. Dan 5 kali 7 adalah 35. Terakhir 35 dikurangi 35 adalah 0. Jika sudah mencapai 0 di ujung berarti kita sudah selesai mengerjakan pembagian. Dan hasilnya adalah 325. Kita tulis di sini ya. 325. Contoh lain. 2.275 dibagi negatif 7. Berarti angka pembagian tetap seperti ini. Namun dalam pencantuman isi nanti yang berbeda. Apakah positif atau negatif? Kita lihat patokannya. Kalau positif dibagi positif sama dengan positif. Seperti soal yang ini. 2.275 dibagi 7 sama dengan 325. Positif dibagi positif. Jawabannya positif. Sedangkan yang ini positif dibagi negatif. Lihat. Ini.
positif dibagi negatif, jawabannya adalah negatif. Berarti jangan lupa cantumkan di isi kalian. Negatif 325. Soal berikutnya. Negatif dibagi negatif. Lihat. Negatif dibagi negatif sama dengan tadi negatif dikali negatif. Yaitu jawabannya adalah positif. Dapat dipahami? Oke. Kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian, tolong silahkan klik tanda jempolnya sebagai bukti bahwa kalian like. Dan apabila kalian ingin tetap bersama dengan video ini, maka jangan lupa klik subscribe agar kita bisa tetap bersama-sama belajar dalam channel literat yang kita cintai ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.